Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai analisis regresi ya. Jadi ini bab terakhir dari mata kuliah metode statistik terapan ya. Jadi ini kemarin kita sudah belajar ANAFA ya, satu jalan dua jalan, karena kita masuk ke analisis regresi. Nah, apa itu analisis regresi? Barangkali untuk akhir-akhir ini Anda mungkin sering ya atau pernah membaca berita terkait dengan kondisi yang ada di era ini sekarang ini, yaitu sedang mewabahnya virus corona. Nah, kalau kita ingat lagi di awal-awal adanya virus itu, ketika mulai ada warga Indonesia yang mulai terkena virus, kemudian dia mati, perkembangannya hari demi hari, jumlah penderitanya dari hari ke hari, maka ada beberapa pakar itu dia bisa membuat sebuah grafik ya seperti ini ya, sehingga membuat grafik dengan data yang ada itu sehingga bisa memperkirakan kira-kira tanggal berapa nanti atau bulan apa nanti akan terjadi lonjakan pasien yang sangat tinggi ya, akan mencapai puncaknya lonjakan itu pada bulan apa. Nah, bagaimana para pakar itu bisa membuat model datanya yang biasanya disajikan dalam bentuk grafik seperti ini? Salah satunya adalah dengan menggunakan analisis regresi ya. Apa itu analisis regresi? Intinya adalah bahwa analisis regresi itu adalah kita membuat model perkiraan atau estimasi atau ramalan ya, yang kita buat berdasarkan data-data sebelumnya yang sudah ada, sehingga dengan model yang kita peroleh ini kita bisa memperkirakan berapa nilai Y ya, nilai Y yang atas ini untuk nilai X yang akan datang yang tidak kita ketahui. Misalkan data itu kita cari di misalkan dari Januari sampai Februari gitu ya, atau sampai Maret gitu ya. Nah, data nanti akan kita gunakan memperkirakan berapa banyak pasien pada bulan April, pada bulan Mei, Juni, Juli, dan sebagainya. Tujuannya adalah agar kita bisa mengantisipasi bagaimana agar penambahan pasien itu tidak sedrastis seperti pada modelnya. Sehingga kalau kita tahu modelnya itu ternyata pertumbuhannya sangat cepat, maka perlu ada penanganan-penanganan yang serius, seperti ada lockdown, PSBB, dan sebagainya. Itulah gunanya adanya sebuah model estimasi atau peramalan. Nah, kita ulangi bagaimana kurva dari prediksi itu dibuat, yaitu kita akan digunakan untuk menggunakan data yang sudah ada ya. Kemudian dari data-data itu kita akan membuat sebuah model yang paling mewakili dari data-data tersebut. Sorry ya, ini data ya. Membuat model persamaan yang mewakili data-data tersebut. Nah, persamaannya apa? Persamaannya bisa macam-macam, bisa linear, garis linear, bisa kuadratik, bisa eksponensial, pangkat, dan sebagainya. Nah, nanti ada pilihan-pilihan yang bisa diambil ya. Tujuannya apa? Untuk prediksi atau estimasi seperti yang sudah kita jelaskan. Contohnya memprediksi kapan puncak penyebaran virus corona sehingga bisa diambil tindakan, dan seterusnya sudah kita jelaskan tadi. Ya, ini semua kita sebut sebagai analisis regresi. Nah, kita lihat contoh bentuk-bentuk fungsi regresi itu nanti modelnya ada yang model fungsi linear. Jadi kalau kita lihat titik-titiknya ini dia kira-kira bisa tidak didekati dengan fungsi linear gitu ya. Datanya banyak, nah bisa kita dekatin. Atau ada data yang membentuk berupa kurva yang melengkung seperti ini ya. Ini bisa polinomial. Polinomial itu bisa kuadratik, bisa kubik, bisa pangkat 4 bisa, dan seterusnya. Ada lagi juga persamaan dalam bentuk eksponensial. Lihat gini ya. Eksponensial itu ciri khasnya di awal melambat, kemudian dia naik secara drastis, dan dia naiknya cepat sekali, itu eksponensial. Ya. Maka kalau perkembangan pasien corona kemarin pakai eksponensial itu ngeri sekali. Kalau misalkan tidak segera ditangani, maka dia akan melaju secara cepat sekali ya. Dia akan semakin naik cepat sekali. Beda sama linear itu konstan dia pertambahannya gitu. Tapi kalau eksponensial itu dia akan naik dengan tajam begitu. Nah,
kita akan masuk pada salah satu contoh ya dari analisis regresi yang paling mendasar ya adalah regresi linear sederhana. Apa itu regresi linear sederhana? Yaitu sebuah model ya berupa fungsi linear ya untuk melihat nilai prediksi atau perkiraan yang akan datang dengan menggunakan model pendekatan berupa fungsi linear atau garis lurus. Regresi linear berarti garis lurus. Apabila X dan Y punya hubungan, maka nilai-nilai X dan Y yang sudah diketahui dapat digunakan untuk memperkirakan nilai Y ya untuk nilai X tertentu yang tidak ada pada data sebelumnya. Jadi kalau datanya hanya sampai Maret, berarti kita bisa gunakan model regresi nanti untuk mendeteksi, memperkirakan pada bulan Mei, Juni, Juli, dan seterusnya. Perkiraan mengenai terjadinya suatu kejadian ini ya, nilai variabel untuk waktu yang akan datang seperti prediksi produksi 3 tahun yang akan datang ya, jumlah penduduk 10 tahun yang akan datang, ramalan hasil penjualan dan sebagainya. Itu contoh dari implementasi dari regresi linear ya, sederhana. Nah, kemudian dalam regresi linear nanti kita mengenal dua variabel ya, namanya ada variabel tidak bebas atau terikat ya, dependent variable ya, biasanya Y, variabel Y itu dia adalah variabel yang tidak bebas atau terikat atau dependent variable. Kemudian variabel X yang nilainya digunakan untuk meramalkan nilai Y itu nanti disebut sebagai variabel bebas atau independent variable, atau disebut sebagai variabel peramal atau prediktor, atau juga disebut variabel yang menerangkan atau explanatory. Jadi regresi linear sederhana itu hanya melibatkan dua variabel Y dan X. Y-nya variabel terikat, X-nya variabel bebas. Y nanti ditentukan oleh nilai dari X. Ya. Jadi nilai X nanti dia menentukan nilai Y. Ini ya hubungannya ya. X variabel independen, Y variabel respon atau variabel dependent atau terikat. Contoh regresi linear sederhana ya, ada regresi linear yang hubungannya itu positif ya. Positif itu artinya kalau X-nya naik, Y-nya ikut naik ya. Contoh jika X-nya hari, Y-nya pasien COVID, maka semakin banyak harinya maka pasien COVID akan semakin bertambah. Seperti contoh yang lain, semakin berat badan naik, maka tekanan darah juga akan semakin naik. Ini adalah contoh hubungan yang positif. Tapi juga ada juga hubungan regresi linear yang negatif. Ya. Kalau kita gambarkan nanti dia grafiknya akan naik ya, grafik naik. Atau kita kalau ingat di pelajaran SMP SMA itu nanti gradiennya itu positif, sehingga fungsi linearnya akan naik. Kemudian ada lagi yang hubungan negatif. Kebalikannya, kalau X-nya nambah maka Y-nya berkurang. Kalau X-nya berkurang, maka Y-nya nambah. Contohnya misalkan, intensitas bermain game dengan prestasi. Kalau semakin banyak anak itu bermain game, maka prestasinya pasti akan turun. Dan juga contoh, harga dan permintaan barang. Kalau sebuah harga komoditi itu dia naik, maka otomatis permintaan barangnya akan berkurang. Sebaliknya, kalau intensitas bermain gamenya dia kurang, maka ada kemungkinan prestasi Y-nya, IPK-nya akan naik. Dan seterusnya. Nah, kemudian kita juga mengenal adanya strong relationship dan weak relationship dalam memodelkan regresi linear. Ya. Bagaimana hubungan kuat dan lemah itu bisa kita lihat. Salah satunya adalah dengan menggunakan scatter plot. Ya. Jadi grafik yang berupa titik-titik gitu ya. Nah, ada data-data yang mempunyai relationship yang kuat. Dia itu penyebarannya nggak begitu lebar, dan dia mengelompok sehingga membentuk sebuah garis lurus. Kalau variansinya atau penyimpangannya dia nggak terlalu banyak atau lebar, maka kemungkinan dia strong relationship. Kalau strong relationship ya benar-benar kuat antara hubungan X dan Y. Y itu benar-benar dipengaruhi oleh nilai X. Kemudian juga ini kalau ini positif ya, ini hubungannya positif, ini hubungannya negatif. Lihat gradiennya naik positif, dia turun gini berarti dia negatif. Kalau ini weak relationship, karena apa? Ini
menyimpangnya terlalu lebar gitu loh ya, jadi kurang kurang rapat ke garisnya gitu, sehingga kalau kita buat garis ini maka errornya itu semakin lebar gitu. Ada juga yang no relationship, sama sekali tidak membentuk sebuah garis lurus ya kan, ini terlalu menyebar sekali. Ini juga demikian modelnya, kalau dia membentuk sebuah y konstan, garisnya garis lurus tapi dia sejajar sebuah x, ini kita sebut sebagai tidak ada relationship. Kenapa? Berapapun nilai x, nilainya tetap kok gitu. Berarti ini juga menandakan no relationship. Nah, jenis analisis regresi, nah, ini ada banyak sebetulnya ya. Ada regresi linear sederhana, yaitu dia hanya melibatkan dua variabel x dan y. Ada regresi linear berganda, yaitu kombinasi linear ya dalam bentuk perkalian koefisien ya terhadap variabel-variabel bebas. Ini bebas, ini tergantung. A plus B1x1 plus B2x2 plus B3x3, ini namanya regresi linear berganda. Kenapa? Karena y dipengaruhi oleh lebih dari satu variabel bebas, namanya regresi linear berganda. Selain menggunakan regresi linear, kita juga bisa menggunakan model yang lain, yaitu kuadratik. Ini polinomial ya, kuadratik bisa, kubik bisa, nanti pangkat 4 juga bisa, namanya polinomial. Tapi ada juga bentuk yang logaritma, eksponensial, dan sebagainya. Jadi Anda bisa eksplor lebih dalam ketika menerapkan di SPSS. Nah, ini contoh regresi linear sederhana. Ini ada data berupa bulatan ini digambar dalam scatter plot. Kemudian nanti kita akan mencari sebuah model berupa garis lurus ini yang tepat di tengah-tengah data ini, ya. Sehingga ini paling optimum, meminimumkan simpangan ini, error ini. Jadi ini ke sini itu error. Jadi ini y, ini data x, y data. Kemudian nanti dengan model linear kita akan memperoleh y pendekatan itu di tepat di garis di sini. Nah, jadi nanti y-nya ini dekati di sini, ini y-nya dekati di sini, y-nya dekati di sini dan sebagainya. Jadi ini ada x, y, di sini ada y sebagai model regresi. Itu. Nah, misalkan kita punya uh, sekelompok himpunan ya data-data yang sudah kita peroleh ya dalam bentuk pasangan x, y dan y. Maka model regresi itu sebenarnya adalah bentuknya y sama dengan alfa plus beta xi plus epsilon i. Ini adalah model yang sesungguhnya. Kemudian kita akan mencari estimasi dari alfa dan beta ini ya. Sehingga nanti model regresinya kita tuliskan dalam bentuk y topi ya. Jadi ini model regresi pendekatan sama dengan a plus bx ya. Jadi kalau kita buat regresi fungsi linear kan dia fungsi umumnya adalah y sama dengan, kalau kita dulu ingat di SMP, y sama dengan mx plus c gitu ya. Kalau kita kalau Anda masih ingat ya, kalau Anda masih ingat dulu itu kalau kita punya fungsi linear gitu ya. Bentuknya mesti kan begini ya. Y sama dengan mx plus c gitu, kalau tidak salah gitu ya. Tapi dalam regresi nanti ini kita menyatakan dalam bentuk y sama dengan a plus bx. Nah, m ini gradien, maka m ini menggantikan b ya. Nah, ini yang kita gunakan untuk rumusnya seperti ini, y sama dengan ax plus bx. Nah, kemudian kita nyari y plus bx yang apa? Yang optimum. Yang optimum, meminimumkan kan error, nah, atau simpangan, penyimpangan. Nah, jadi kita nyari y sama dengan a plus bx yang paling optimum, jadi meminimumkan errornya, error ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini nanti ada penjelasannya tentang menurunkannya, tapi kita nggak fokus di situ ya, jadi kita tinggal dapatkan saja. Jadi ini ada error, error itu dia menghitung antara data yang sungguhnya dengan pendekatan di garis ini ya. Sehingga ini errornya itu di sana y min a plus b xi, a plus beta xi tadi kan model regresinya ya. Sehingga diperoleh semua errornya itu seperti ini bentuknya ya. Dijumlahkan semua. Kemudian kita minimumkan dengan kuadrat terkecil sehingga diperoleh nilai b dan a itu seperti ini. Ya. Gitu. Nah, kita lanjutkan ke sesi berikutnya.